ya udah nggak usah menikah aja. Ya lama-lama Indonesia ini jadi kayak di Jepang, saudara. Di Jepang tuh banyak rumah-rumah yang kosong. Kenapa? Nggak ada orang, nggak ada penghuni, kekurangan penduduk. Ya, jadi saya lihat kemarin ada yang ikut demo, tulisannya bosan jadi WNI, bisa dikirim ke Jepang, banyak rumah kosong. Kalau udah nggak mau tinggal di Indonesia. Bagaimanapun Indonesia adalah tumpah darah kita, amin. Sebagai orang Kristen, mari kita terus berdoa buat bangsa ini, amin. Ya, dukung saudara, pemerintah yang sudah ada, jangan kita ikut-ikutan. Karena siapapun pemerintah itu adalah wakil Allah, kata firman Tuhan, amin. Dan kita harus berdoa, ya. Hari ini kalau kita masih ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah Tuhan. Ketika kita hidup rukun bersama dalam keluarga, dalam berbangsa, maka kita akan menjadi contoh terang bagi banyak orang. Saya melihat ya 25 sampai 40 tahun pada tidak menikah sekarang. Kenapa? Karena gambaran tentang keluarga itu rusak. Ya bagaimana membenahinya, kita nggak usah muluk-muluk. Ayo kita mulai dari kehidupan keluarga kita dulu aja. Ya, jangan bilang tuh keluarga tetangga saya bu, nggak usah, keluarga kita, amin. Kita mulai dari keluarga kita. Coba kita baca dulu bersama. Injil Matius 5, saya pengen kita baca dari ayat 14 sampai ayat 16. Ya, Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Baca 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini perintah dari Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Bahwa kita harus menjadi terang Tuhan di tengah dunia yang sudah gelap. Apa yang dimaksud dengan terang dunia di sini? Ya, kata aslinya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu postokosmo. Yang artinya apa saudara? Terang yang berasal dari Kristus sebagai pusat terang. Hari-hari ini kita dituntut menjadi teladan, tetapi hanya berdasarkan dari satu sumber terang, yaitu Kristus. Karena sekarang banyak etika-etika dunia yang muncul sepertinya benar. Tetapi kalau bukan dari Kristus, maka itu bukanlah terang. Ya, banyak kata-kata yang kelihatannya benar, apalagi anak-anak muda di sosial media sekarang. Ya, contoh kalau kamu menikah, suamimu itu kasar, toksit, buat apa? Kamu lah layak bahagia, karena itu cerai aja. Masa kamu mau menghabiskan waktu dengan suami yang model begitu? Jadi sekarang orang kalau mau bercerai itu ringan aja. Bahkan sekarang ada pesta perceraian. Ya, makin aneh dunia ini, agak lain. Perceraian dipestakan saudara. Ya, dan itu orang Kristen. Ya, saya komen di situ, sedih banget ya melihat nilai firman Tuhan. Kenapa ada pesta perceraian? Saya dihujat semua orang. Lu pendeta tolol. Terus kalau dia udah bahagia, tidak bahagia dengan pernikahannya, lu suruh dia nikah terus gitu, mempertahankan pernikahannya. Sekarang ini yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Hati-hati dengan nilai dunia yang terus berubah. Ya, saya yang menyatakan kebenaran malah dihujat semua orang. Ya, dan itu yang like puluhan ribu saudara. Ya, tentang pesta perceraian. Mereka merayakan pesta perceraian. Dunia semakin tidak menentu, kebenaran menjadi sesuatu yang salah, tapi yang salah menjadi sebuah kebenaran. Kitab Yesaya berkata, celakalah orang yang menganggap yang baik itu jahat, yang jahat itu baik. Catat baik-baik. Celakalah orang yang menganggap kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Ya, tapi sekarang ini terjadi. Ya, dan kita harus berhati-hati. Ini adalah sebuah pesan dari Tuhan Yesus, dan ini adalah bermakna terang itu hanya berasal dari Kristus. Jadi karena itu Bapak Ibu, bagaimana keluarga kita bisa menjadi terang? Tidak ada cara lain. Ayo kembalikan nilai Kristus di dalam keluarga. Apa tuh
nilai Kristus dalam keluarga? Kenapa banyak keluarga Kristen hancur? Yang pertama, karena tidak ada lagi fungsi Alkitabiah di dalam keluarga itu. Apa fungsi Alkitabiah? Yang pertama, suami harus menjadi imam. Kristus adalah kepala, ya, dan suami adalah wakil Kristus, dan istri dan anak-anaknya. Tapi yang saya dengar sekarang ibu-ibu pada curhat, Bu, gimana ya? Suami saya tuh diajak doa susah banget. Ya, kalau diajak doa susah. Ya, saya cuma ajak doa lu, nggak ngajak ngapa-ngapa, nggak mau dia. Saya bingung, Bu, padahal Alkitab bilang suami harus menjadi imam. Coba bapak-bapak di sini sebagai suami bilang, aku adalah imam dalam keluarga. Tolong, ini perintah dari mimbar. Yang tidak mau ketahuan nih, nggak mau doa ini. Ya, coba bapak-bapak bilang, aku adalah imam dalam keluarga. Ya, tunjuk dirimu, aku adalah imam dalam keluarga. Yang nggak mau ini pasti nggak pernah doa ini di rumah nih. Boro-boro ngajak istri anaknya doa. Kenapa saudara? Keluarga tidak bisa menjadi terang di luar karena fungsi Alkitabiahnya rusak. Suami tidak mau menjadi imam. Ya, saya bilang sama ibu itu, ya kalau suamimu nggak mau berdoa, ibu aja dulu deh. Sambil doakan suamimu supaya dia bertobat. Ya, kembalikan itu saudara. Bapak-bapak, engkau terpanggil menjadi imam yang harus membawa istri dan anak-anakmu datang kepada Tuhan. Ya, sekarang bapak-bapak itu suruh doa enggak mau. Ya, suruh cari Tuhan enggak mau, suruh baca Alkitab enggak mau. Ditanya, Bapak ngerti firman, bagaimana mau ngajarin anak firman? Bapak saja tidak mengerti firman. Kalau bapak menjadi imam dalam keluarga, maka bapak mengajarkan istri dan anak-anaknya firman Tuhan. Ya, tapi hari ini apa yang terjadi? Ya, satu kisah di satu gereja, anak sekolah minggu namanya Yosua nangis. Bapaknya tanya, kenapa kamu nangis Yosua? Tadi aku sekolah minggu, terus ibu guru tuduh aku merobohkan tembok Yeriko. Bapaknya bilang, tapi bukan kau kan yang robohkan? Bukan, aku cuma di kelas. Ya. Lalu mamanya bilang, ini gimana Pak? Papanya bilang, tenang, aman. Ya, tinggal tanya berapa kerugian, Papa bangun lagi. Soalnya papanya kontraktor. Saudara, kalau kita nggak ngerti firman, bagaimana kita mengajarkan anak kita firman? Makanya kita perlu baca Alkitab setiap hari. Amin Bapak-bapak? Bapak-bapak saja, amin? Puji Tuhan. Ya, ayo kita baca Alkitab. Supaya keluarga kita itu menjadi terang, agar kita ini bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau di dalam keluarga. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa menjadi terang? Ayo, hormati Tuhan lebih daripada segala-galanya dalam keluarga. Saya mau kita belajar dari keluarga Imam Eli. Imam Eli, dia seorang imam di Israel. Tapi dia gagal sampai di akhir hidupnya, kebinasaan menimpa keluarganya. Imam Eli lebih menghormati anaknya daripada menghormati Tuhan. Anak-anaknya Hofni dan Pinehas memakan daging kurban yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Yang harusnya dibakar bagi Allah menjadi korban persembahan, itu dimakan sama anaknya. Imam Eli tahu, tapi dia tidak tegur anaknya, dia tidak suruh anaknya menghormati Tuhan. Dia juga meniduri para pelayan-pelayan di mezbah. Anak-anaknya ini tiduri. Ya, para penyanyi, penari di latar ditiduri sama anak-anaknya Imam Eli. Dan Imam Eli tidak menegur mereka. Hari ini banyak orang tua yang tidak berani menegur anak untuk sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan. Ya, apa sih kesuksesan bagi kita di dunia ini? Mungkin engkau hari ini seorang pengusaha sukses. Mungkin engkau seorang yang punya pangkat yang hebat. Tetapi apakah hanya sampai di situ? Kalau anak-anak kita tidak menuruti dan tidak tunduk kepada firman, tidak menghormati Tuhan, buat apa? Saya selalu bilang sama anak-anak saya, jangan pernah kamu mempermalukan nama Tuhan. Kamu gak usah, kalau mami dipermalukan mah biasa, kita manusia. Tetapi engkau harus menghormati nama Tuhan. Engkau jaga hidupmu bukan karena kau anak pendeta, tapi engkau anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan.
Ajarkan firman Tuhan, ajarkan anak-anak kita untuk hidup menghormati Tuhan. Imam Eli gagal, apa yang terjadi? Tuhan murka karena imamnya sudah gagal, tidak lagi menghormati Tuhan. Buat apa kalau imam gak menghormati Tuhan? Bagaimana dia bisa mengajarkan umat untuk menghormati Tuhan kalau dia saja sudah tidak menghormati Tuhan? Apa yang terjadi? Tuhan izinkan Israel diserang, saudara. Mereka kalah dalam peperangan sekalipun mereka membawa tabut Allah. Zaman dulu tabut Allah bicara tentang kehadiran Tuhan. Kemanapun bangsa Israel berperang membawa tabut Allah, mereka pasti menang karena berarti Tuhan hadir. Tapi saat itu Tuhan murka melihat kehidupan keluarga Imam Eli yang sudah tidak lagi menghormati Tuhan. Karena imamnya begitu, ya umatnya apalagi. Mereka menyakiti hati Tuhan dengan tidak menghormati Tuhan. Mereka kalah, tabut Allah dirampas. Anak Imam Eli mati, saudara. Ketika disampaikan kepada Imam Eli anaknya mati, Imam Eli jatuh dari tempat duduknya dan dia mati di tempat. Kebinasaan, murka Tuhan turun atas keluarga ini. Bukan hal yang main-main. Kita merindukan satu saat nanti kita dan anak-anak kita sama-sama bertemu di sorganya Tuhan yang mulia. Amin. Ya, itu kerinduan kita. Karena itu Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 berkata begini, saudara. Kenapa kita nggak bisa menjadi terang dan menjadi berkat? Yohanes 3 ayat 19 sampai 21, dan inilah hukuman itu, kata firman Tuhan. Terang telah datang ke dalam dunia, Kristus sang pembawa terang itu. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang. Supaya apa? Perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Inilah hukuman itu. Kalau orang terus berbuat jahat, dia tidak mencintai terang. Dia nggak datang pada terang. Yesus adalah terang dunia. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Kita harus melekat pada Yesus. Makanya nubuatan tentang kedatangan Kristus diucapkan. Bangsa yang diam dalam kegelapan dan dinaungi maut telah melihat terang yang besar. Kegelapan identik dengan maut, kebinasaan. Tetapi terang identik dengan kehidupan yang kekal. Apa itu yang menjadi penghukuman Tuhan? Kalau kita suami, istri, anak-anak, dalam keluarga kita tidak mau datang kepada terang itu, yaitu Kristus. Kenapa orang gak mau datang kepada Kristus sungguh-sungguh? Karena perbuatan mereka itu jahat. Karena ketika mereka ada dalam terang, akan terlihat perbuatan mereka itu. Makanya saya bilang orang yang sudah sudah bertobat terima Yesus, tapi kalau masih suka tempat yang gelap, kedugem, ya, ajek-ajek, goyang-goyang kepala, itu kan tempat-tempat gelap. Di sana isinya percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Ya, kalau kau berkata kau sudah terima Yesus, tapi kau masih suka pergi ke tempat yang begitu, fix, saudara, dalam dirimu itu ada roh kegelapan dan bukan roh Tuhan. Karena orang yang sudah menerima Kristus dan terang, dia nggak mungkin mau pergi ke tempat begituan. Dia tidak akan betah di sana. Ada kesaksian seorang artis yang akhirnya bertobat. Dia pergi ke dugem, istrinya berdoa di rumah. Dia lihat di dugem itu ternyata semua itu setan, orang-orang di sana, saudara, di dalam alam roh. Dia lari ketakutan seperti dikejar setan. Dia pulang ke rumah, sampai di rumah dia bilang ke istrinya, saya lihat mereka semua itu berubah jadi setan. Dari situ dia bertobat dan dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tinggalkan semua keduniawiannya, kenajisannya, percabulannya. Jangan main-main. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Kata firman Tuhan, penghakiman sedang dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan kalau kita saja hampir tidak selamat, apakah yang akan terjadi? Dan apakah kesudahannya dengan orang-orang yang tidak percaya pada janji Tuhan? Mari kita sungguh-sungguh berjuang. Bawa anak-anak kita untuk hidup menghormati Tuhan. Jangan seperti Imam Eli. Tidak mau datang kepada kebenaran. Tidak mau datang kepada terang. Ya, Bapak Ibu yang ada di sini. Kita mulai dari keluarga kita, yuk.
Siapa di sini yang tiap hari masih berantem? Di rumah suami istri nggak ada? Saya doakan semua terangkat hidup-hidup ini naik ke surga seperti Henok. Mau terangkat hari ini? Ya, yang namanya beda pendapat itu boleh. Berselisih paham itu boleh. 5 menit cukup. Sekali lagi ya, kayaknya tidak yakin dengan dirinya sendiri nih. Beda pendapat suami istri itu boleh, selisih paham boleh, tapi 5 menit saja cukup. Bilang, sekali lagi bilang, Tuhan catat mulut-mulut yang berkata ini, malaikat tolong dicatat dan materaikan mulut mereka ini. Bisa kita ini beda pendapat, bisa namanya 2 pribadi jadi 1. Ya, itu enggak gampang. Sedangkan orang yang kembar siam aja lahir 1 badan, ya, mereka sampai gede saudara, sampai kuliah. 1 badan 2 kepala, 1 badan 2 kepala ini. Lalu ditanya mamahnya, ada kendala nggak waktu besarkan mereka? Mamanya bilang waktu kecil enggak, ketika besar sering berantem, gigit-gigitan, jambak-jambakan rambut, kan kepalanya 2. Mamanya bilang nggak bisa dipisah karena badannya 1. Berantemnya kenapa? Yang 1 pengen pakai baju merah, 1 pengen pakai baju biru. Badannya cuma 1. Ini yang 1 jantung, 1 hati, 1 tubuh, 1 DNA, 1 benih. Tapi ada 2 kepala. Bisa berantem. Itu sampai berdarah-darah kalau gigit-gigitan. Apalagi suami istri. 2 badan, 2 kepala, toh? 2 jantung, 2 hati, 2 DNA yang berbeda, 2 latar belakang yang berbeda, 2 otak yang berbeda. Jadi tiap hari ribut, biasa enggak? Yang bilang biasa angkat tangan. Yang bilang tidak biasa angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Bingung semua. Biasa saudara, namanya juga 2 kepala. Soal makan saja bisa jadi panjang. Tanya sama suami, makan apa hari ini? Terserah. Terserahnya suami itu mengandung arti. Nah, suami saya tertawa. Cuma dia yang tertawa katanya. Tertawanya itu juga mengandung arti. Sebaliknya kalau suami tanya istri makan apa, saya istri jawab terserah. Apalagi terserahnya istri, ya enggak bapak-bapak? Ya, lebih dalam lagi maknanya. Ya udah makan padang ya. Kok padang terus toh? Aku udah bosan padang. Tadi katanya terserah. Ya tapi yang lain. Mie, enggak dong. Aku kan lagi diet. Lah tadi katanya terserah. Tapi jangan mie. Ribut itu. Ya bisa talak 1. Cuma gara-gara makanan. Saudara, dalam hidup ini kita memang diciptakan berbeda, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau tiap hari kita ribut? Dari anak-anak stres, saya banyak melihat anak-anak yang akhirnya jatuh dalam narkoba, dalam free sex, hidup mereka hancur karena dimulai dari keluarga. Keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan, suami istri berantem terus, ribut terus. Anak-anakmu tidak mengalami damai sejahtera. Makanya saya bilang, apa tolak ukur keluarga kita ini menjadi keluarga surgawi? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, pakaian, mobil mewah, rumah mewah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita.